Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Anggistra dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas A2 Pagi, Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 1872150016. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eliza MPG. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi indeks harga dan inflasi. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Untuk menentukan indeks harga, maka rumusnya yaitu IA sama dengan PN dibagi PO dikali 100. Untuk keterangannya yaitu IA adalah indeks harga yang tidak ditimbang. Ada PN yaitu harga yang dihitung angka indeksnya dan ada PO yaitu harga pada tahun dasar. Selanjutnya ada jenis-jenis indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK, yaitu indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Yang kedua ada indeks harga produsen atau IHP, yaitu indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yaitu harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dan komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Ada indeks harga yang diterima atau IT dan dibayar petani atau IP, yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani. Selanjutnya ada indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Selanjutnya ada indeks harga saham individu atau IHSI, yaitu indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu indeks semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Selanjutnya ada tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Yang kedua, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Dan yang ketiga, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada inflasi. Untuk pembahasan berikutnya ada pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Untuk menentukan inflasi, maka ditentukan rumusnya yaitu IH dikurang IH min 1 dibagi IH min 1 dikali 100. Keterangannya yaitu IHK sama dengan indeks harga periode ini, dan IHK 1, IHK min 1 yaitu indeks harga periode sebelumnya.
Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama dilihat dari laju kecepatannya, yaitu ada inflasi lunak, inflasi cepat, atau inflasi meroket. Yang pertama ada inflasi lunak. Inflasi lunak yaitu inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua ada inflasi cepat, yaitu inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Dan yang ketiga ada inflasi meroket, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Kemudian yang kedua dilihat dari parah tiganya, yaitu pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Terus ada inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10-30% per tahun. Dan ada inflasi sangat berat atau hyperinflasi, antara 30-100% per tahun. Dan yang ketiga dilihat dari sumbernya. Yang pertama inflasi dari dalam negeri. Inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri, yaitu inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Selanjutnya ada sebab-sebab dari timbulnya inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Selanjutnya ada dampak dari inflasi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Dan yang terakhir, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Selanjutnya ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, kebijakan operasi pasar terbuka, ada kebijakan diskonto, dan penetapan harga maksimum untuk jenis barang tertentu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah, kurikulum, dan buku teks ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.